Inilah hasil akhir dari tanaman cabai yang ditanam secara sistem vertigasi kapiler. Hai sahabat budidaya yang hobinya suka nyari paspor wifi tetangga, jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan membahas seputar budidaya. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk kiranya bagaimana cara menanam cabai secara sistem vertigasi kapiler. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan, namun tidak seperti biasanya. Saya menggunakan barang-barang bekas, jadi agak terlihat sedikit ekstrim. Biasanya kalau kita lihat di YouTube lainnya atau di channel-channel lain, itu biasanya teman-teman banyak yang pakai plastik polybag. Namun di sini saya hanya menggunakan plastik ini, plastik bekas minyak ya, minyak goreng dapur. Ini saya sengaja gunakan ini karena saya anggap ini cukup baik, tebal, dan diperkirakan juga lumayan agak lebar. Nanti hasilnya saya mau coba bandingkan dengan yang ditanam secara polybag. Oke. Selanjutnya ini ember saya sudah siapkan. Ini juga plastiknya, plastik bekas minyak goreng. Ini ya, seperti yang teman-teman lihat, di dalamnya sampai lumutan. Nah, ini kita gunting dengan cara seperti ini. Kita gunting, kita buat lubang. Jadi lubang ini dibuat dengan maksud sebagai jalur sumbu untuk penyerapan nutrisinya. Kadang ada yang bertanya, Bang, kok abang sering menggunakan barang bekas? Ya, jadi maksud saya seperti ini ya, sahabat budidaya. Channel ini selain memberikan pendidikan atau memberikan informasi baru terkait budidaya, sebenarnya saya juga ingin menyampaikan bahwa hal yang penting juga itu bagaimana kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan kita. Karena ketika kita dapat memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan kita, itu menurut saya akan lebih bernilai. Jadi akan lebih berkesan baik, yang sebenarnya sampah ketika kita olah menjadi barang-barang yang berfungsi, yang seperti saya peragakan ini. Jadi ini kita buat lubang, kiranya sumbu bisa masuk ke dalam sebagai pengantar nutrisi. Ya, mungkin seperti ini, bisa teman-teman lihat ini. Selanjutnya kita siapkan ember yang sudah dilubangi seperti ini, pakai besi panas. Selanjutnya adalah pemilihan sumbu. Sumbu yang saya gunakan di sini adalah sumbu alternatif, karena saya tidak memiliki kain flanel, walaupun sebenarnya kita tinggal beli saja ya di toko-toko atau di peralatan hidroponik. Itu biasa ada digunakan pada petani hidroponik. Kadang ada juga di toko-toko pertanian, kadang. Selanjutnya ini kita potong seperti ini. Terus
jangan sampai sobek. Dan saya katakan memotong dengan menggunakan gergaji ini lebih baik daripada kita menggunakan gunting dan lain sebagainya. Tapi gergaji yang kita gunakan adalah gergaji halus seperti yang saya gunakan ini. Kita potong sesuai ukuran panjang yang kita butuhkan, karena nanti ini fungsinya akan menjangkau tempat penyimpanan pupuk. Nah, seperti ini, kayaknya ini sudah cukup, dan kita potong lagi satu. Yang ini, karena sepertinya proses pemotongannya cukup lama, jadi kita double speed aja ya. The next step adalah memasukkan sumbu ke dalam plastik ini, ditarik sampai kiranya ini muncul di permukaan ya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman lihat ini jalur sumbunya ini. Jadi nanti nutrisi itu diserap oleh sumbu naik ke atas. Dan yang paling utama, kenapa saya menggunakan sumbu alternatif dari busa ini, karena busa itu menurut saya dia bukan paling baik ya, maksudnya sejauh ini efisien menurut saya, karena busa itu mampu ditembus oleh akar tanaman. Akar tanaman akan merambat ke dalam busa sehingga masuk sampai menembus ke dalam penampungan nutrisi atau penampungan pupuk. Selanjutnya kita masukkan tanah seperti ini. Tinggal teman-teman atur saja secukupnya mau seperti apa. Ini terus kita isi. Jadi saya buat video ini pas di depan rumah saya ya. Tenang mak, pasti saya bersihin. Selanjutnya ini cukup memakan waktu. Masih belum, kayaknya harus ditambah. Oke, ini cukup karena nanti bibitnya akan masuk ke dalam. Nah, sedikit lagi. Nah, oke. Nah, ini sumbunya kelihatan ya. Usahakan sumbunya kelihatan sampai ke permukaan tanah. Seperti ini, terus teman-teman lipat biar agak kelihatan rapi. Jadi ini barang bekas, kalau kita atur dengan baik dia akan kelihatan lebih menarik. Itu versi saya. Ini yang kedua kita masukkan juga ya, karena prosesnya cukup lama, kita gaspol.
sini saya sudah menyiapkan bibit yang hampir sakaratul maut. Canda ya, ini masih sehat, masih segar. Coba teman-teman lihat. Cuma beberapa daun ini kelihatan kering. Nah, ini sudah sakaratul maut ya. Ternyata betul sakaratul maut. Kita pilih yang bagus-bagusnya, kiranya yang masih prospeknya masih menjanjikan ke depannya. Yang ini kita pisahkan. Nah, seperti ini. Oke, kiranya cukup ini. Sekarang kita masukkan. Sini seperti ini, dan kita tambahkan tanah. Oke, terus sampai kiranya cukup. Di semua sisi usahakan terisi tanah, jangan sampai ada yang kosong. Ini terus kita isi. Oke, kayaknya ini sudah cukup. Sedikit lagi. Oke, sudah siap. Ini ada sumbunya sedikit kelihatan. Coba teman-teman perhatikan. Jadi sumbu agak dimunculkan di atas permukaan tanah. Oke. Bagian yang terakhir adalah pengisian air. Pada sistem vertigasi ini, pengisian air, teman-teman bisa menggunakan dua opsi. Yang pertama, bisa menggunakan air biasa atau air yang sudah dicampur oleh nutrisi. Sistem ini baik juga digunakan untuk teman-teman, untuk sahabat budidaya yang tidak memiliki waktu banyak karena harus ke kantor jam 6 pagi. Jadi tidak perlu menyiram sampai setiap hari, harus setiap hari menyiram. Sepertinya itu tidak perlu karena kita menggunakan sistem vertigasi yang mana di dalam ember ini dia menyimpan banyak air atau nutrisi. Selanjutnya seperti ini yang saya peragakan. Teman-teman masukkan air ke dalam penampungannya. Saya di sini menggunakan air hujan dan sedikit cairan pupuk yang saya gunakan. Seperti ini, isi sekiranya cukup. Ini belum ya, sedikit lagi. Oke, kiranya cukup. Dan sebelahnya lagi. Oke, sangat baik. Dan selanjutnya kita pasang. Setelah kita menyiapkan semuanya, dan tahap yang paling ditunggu-tunggu adalah pemasangan. Seperti ini, ember yang sudah terisi air dan media tanamnya kita angkat. Ujungnya ini seperti yang teman-teman lihat, ujung sumbu kita masukkan ke dalam. Ini berfungsi untuk pengantar nutrisi. Oke, seperti ini. Baiklah teman-teman semua, mungkin seperti inilah hasil akhirnya. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini, mari kita berteman dengan cara like, komen, dan